Ya, Shalom saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi untuk membahas tentang keluarga. Jadi kalau saudara memang sudah mengikuti hari Selasa kemarin yang saya bahas mengenai single, itu dalam kategori selibat dan juga dalam kategori single yang akan menuju kepada pernikahan, itu sudah saya masukkan juga rangkumannya ada di IG post saya atau di bagian depan itu sudah jelas. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang keluarga. Memang harus lihat ya atau mengikutinya dari awal sebenarnya supaya kita tidak salah tafsir, punya pemikiran yang sama untuk mengerti tentang keluarga ini. Nah, pembahasan kita pada malam hari ini kita akan seputar berbicara tentang keluarga, tetapi yang lebih kepada suami istri. Nah, kalau saudara kemarin sudah melihat apa yang saya sampaikan, mengikuti live Instagram saya bicara tentang single. Nah, single yang selibat itu saudara sudah tahu bahwa itu adalah panggilan karena orang lain atau sejak dari kandungan ibunya memang dia tidak menikah, atau karena orang lain ya, terus kemudian faktor keputusan pribadi. Yang penting kata Paulus, dia adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya sehingga tidak terberangus dengan hawa nafsunya. Nah, kemudian kita bahas tentang single yang menuju kepada pernikahan. Nah, single yang menuju kepada pernikahan, kemarin saya bilang bahwa pasti orang itu tidak mampu hidup sendiri, dia butuh pendamping. Sedangkan kalau yang selibat, dia mampu hidup sendiri, dia bisa memanage dirinya dengan sendiri, artinya tanpa bantuan orang. Biasanya orang itu akan kelihatan dari karakternya, saudara. Nah, tapi ini yang saya mau bahas adalah bicara tentang keluarga. Nah, kalau kemarin saudara paham persis tentang yang saya sampaikan, yaitu single menuju kepada pernikahan, itu menarik karena satu, dia butuh teman hidup. Yang kedua adalah ada faktor juga saudara, yaitu masalah dijodohkan atau dalam pilihan dia. Makanya saya bilang harus tanya Tuhan, hidup dalam kekudusan, itu ada preparing ya saudara ya. Jangan tidak boleh berorientasi kepada materialistis yang berlebihan. Ya, artinya memang cari teman hidup memang cinta, dasarnya adalah cinta. Tetapi yang kedua adalah dasarnya harus lihat juga. Jadi orang itu takut Tuhan, punya tanggung jawab nggak terhadap dirinya. Kalau dengan dirinya dia nggak punya tanggung jawab, bagaimana dia tanggung jawab untuk mengurus saudara sebagai seorang wanita? Ya, jadi ini penting sekali yang perlu saya sampaikan. Sehingga ketika ini adalah bagian penting kalau orang masih single, dipersiapkan untuk masuk dalam pernikahan itu memang harus dikelola dulu saudara, benar-benar mantap. Artinya mantap itu dia itu harus benar-benar itu mateng sekali, mengenal pribadinya, mengenal keluarga dari pihak pasangannya, itu harus detail banget. Karena disitulah berdarah-berdarahnya. Karena kalau sudah menikah tidak bisa lagi mundur ke belakang. Nah, sebelum jauh saya menyampaikan itu, nah saudara, memang topik ini kemarin ada yang kasih masukan, kalau topik keluarga ini nggak bisa 1 jam, ini bisa juga lebih dari 1 jam. Ya, saya mengikuti arus saja karena ada beberapa pertanyaan. Memang hari ini, minggu ini, Selasa dan Kamis kita bahas topik keluarga. Nah, saudara nanti boleh bertanya, lanjutkan pertanyaan yang ada di situ, karena tadi saya sudah closing pada siang hari. Nanti karena saya sudah copy semua pertanyaan saudara, karena terlalu banyak orang yang memberikan pertanyaan, sehingga saya harus menselektif. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang sama, cenderung warnanya sama. Nah, sebelum saya menyampaikan topik ini saudara, saya mau mengajak kita tenangkan hati kita berdoa, minta otoritas Tuhan ya saudara, yang sungguh-sungguh bisa kita lihat untuk campur tangan dalam kehidupan kita, khususnya dalam live Instagram ini. Mari kita berdoa. Bapa, sekian pribadi yang mengikuti live Instagram ini, mereka haus akan kebenaran firman Tuhan. Mereka juga berharap lewat topik ini keluarga mereka dapat mengalami pemulihan, kemerdekaan, jalan keluar di dalam setiap kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu ya Tuhan, hubungan suami istri, hubungan antara mantu dan mertua
dan anak dan orang tua yang sering sekali itu menjadi batu sandungan. Karena itu ya Bapa, pada malam ini semua yang mengikuti live Instagram ini siap dilawat dan diberkati Tuhan. Sepanjang waktu-waktu yang ada di depan ini, Tuhan berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Tentunya Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kita tidak terasa sudah terus berjalan melakukan live Instagram ini dan banyak orang yang merespon dengan cara yang baik. Nah, oleh karena itu saya mau bahas topik tentang keluarga. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita bicara tentang keluarga adalah satu inisiatif Allah ya saudara ya. Kalau mau bicara tentang keluarga nanti saya akan memberikan kesimpulan di akhir setelah ada ruang tanya jawab saudara. Nah, kita kalau mau bahas tentang keluarga itu ada di dalam Kejadian pasal yang kedua saudara. Di Kejadian pasal yang kedua itu dasarnya sebenarnya bicara tentang sebuah keluarga. Adalah satu lembaga ilahi. Nah, kalau bicara tentang keluarga dalam Kejadian pasal kedua sudah jelaskan. Kemudian ketika Yesus datang ke dalam dunia, pertama kali Yesus melakukan mukjizat adalah di Kana, yaitu perkawinan di Kana. Sehingga itu mukjizatnya adalah pertama kali bukan bicara air menjadi anggur, saudara semata-mata, tapi bicara tentang sebuah pernikahan. Karena kalau tidak ada pernikahan, maka tidak ada air menjadi anggur. Ya, jangan dibalik ya. Jadi kalau kita bicara tentang air menjadi anggur, maka kita bicara tentang ornamen-ornamen pernikahan atau tools dalam pernikahan. Tetapi esensi dari pernikahan itu sendiri adalah menyatukan dua pribadi yang berbeda, latar belakang pendidikan, ekonomi, budaya, latar belakang masalah mereka, masa lalu mereka, dipertemukan ada dalam satu rumah dan tinggal bersama untuk hidup bukan 1-2 tahun, tapi sampai Tuhan memanggil kita masing-masing. Oleh karena itu tidak mudah saudara untuk dapat mempertahankan. Memang mempertahankan pernikahan itu sangat riskan bahasanya. Yang benar adalah mengerjakan pernikahan itu dengan tulus. Sebenarnya begitu. Kalau kita mempertahankan pernikahan sampai kapanpun tidak akan punya kemampuan untuk mempertahankan pernikahan. Nah ini saudara, ini penting sekali. Jadi kalau kita nanti bahas dari Kejadian pasal yang kedua, terus kemudian Paulus juga menyampaikan 1 Korintus pasal yang ke-7, bagaimana mereka yang menikah dengan beda agama, bukan dianjurkan kamu menikah dengan beda agama, sudah telanjur menikah dengan orang yang beda agama, bagaimana cara menyikapinya. Terus kemudian bicara juga tentang bagaimana konflik dalam rumah tangga dicatat dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 23. Oke, saya akan bacakan bagian firman Tuhan Kejadian 2 dulu ayat yang ke-15. Ini dasarnya. Jadi waktu saat itu Allah menciptakan Taman Eden dan isinya, baru setelah itu manusia. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi saudara harus perhatikan baik-baik. Kata mengusahakan digarisbawahi, kata memelihara digarisbawahi. Artinya Taman Eden itu harus diusahakan, mengusahakannya dengan baik dan memeliharanya. Ini perintah yang diberikan Allah kepada Adam secara khusus. Belum ada Hawa nih ya. Lihat baik-baik ya. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Yang kedua harus digarisbawahi adalah kau makan buahnya dengan bebas. Artinya menikmati apa yang Allah sudah sediakan bagi lembaga yang disebut adalah Adam. Ini belum ada perempuan loh, baru ini perintah yang disampaikan Allah kepada Adam. Jadi harus baik-baik saudara. Yang pertama, you harus mengusahakan dan memelihara Taman Eden ini dengan baik. Yang kedua, kamu boleh makan buah apapun yang ada di Taman Eden. Artinya you boleh menikmati semua hal yang ada di Taman Eden. Ayat 17. Tetapi kalimatnya, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya,
pastilah engkau mati. Apa itu artinya? Yang ketiga adalah Tuhan memberikan larangan juga untuk tidak semua kamu harus makan. Ini adalah perintah yang sifatnya personal antara Allah dengan Adam. Belum ada perempuan. Belum ya, ingat ya, saudara sabar. Jadi ini dikasih perintah oleh Adam. Allah mengasih perintah kepada Adam. Ini penting. Jadi Allah itu mengasih perintah kepada Adam menyampaikan tentang hal-hal itu, saudara. Yang pertama, kamu usahakan, kemudian kamu pelihara, kemudian kamu boleh menikmati semua yang ada di Taman Eden, tetapi harus kamu tidak boleh makan salah satu, ada larangan, saudara. Baru kita masuk ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, kalimatnya ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dia ngomong ya kepada Adam, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepandan dengan dia. Saudara, ini menjadi menarik sekali untuk kita pahami. Jadi ketika Allah melihat Adam harus mengusahakan memelihara Taman Eden, menikmati Taman Eden, begitu luas, begitu banyak dan luar biasa, tetapi juga ada larangan untuk tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan yang jahat, maka Allah tahu bahwa Adam tidak mampu bekerja sendirian. Maka Allah berpikir dan Allah punya ide gagasan yang besar untuk menghadirkan seorang pribadi yang sepandan dengan Adam. Artinya harus manusia, tidak boleh yang lain. Ini penting nih. Jadi ide awal, saudara, dari sebuah pernikahan, ide awal dari sebuah lembaga pernikahan, itu bukan dimulai dari Adam, tapi dimulai dari Allah secara khusus. Tujuannya apa? Bukan bicara seks. Itu yang salah. Jadi kalau kita bilang, Paulus bilang, kalau kamu tidak tahan nafsumu, kamu menikah. Tapi pernikahan tidak bicara seks. Bukan. Kamu lihat dia cantik, kamu lihat dia ganteng, ya pikiranmu seks. Nggak boleh. Karena pernikahan tidak bicara seks, saudara. Kalau bicara seks, ya bosan pasti. Karena nggak itu tujuannya. Tujuan daripada sebuah lembaga pernikahan itu apa? Membantu Adam atau kedua belah pihak, saudara, bekerja sama untuk apa? Untuk menerima, memelihara, mengusahakan berkat yang Tuhan sudah berikan buat mereka berdua. Iya. Sehingga berkat yang mereka diberikan oleh Tuhan itu, mereka dapat mengusahakannya, memeliharanya, memanagenya dengan baik. Adam tidak mampu sendiri. Dia butuh seorang penolong. Jadi kalau saya menikah, maka saya butuh istri saya menolong saya untuk memanage berkat yang Tuhan sudah berikan hari ini. Karena kalau saya sendiri belum tentu saya mampu. Itu dia. Untuk menjaga segala sesuatu. Mungkin kalau saya sendiri saya tidak mampu mengurus rumah saya. Maka saya butuh istri yang menolong saya. Itulah, saudara. Dan satu pihak yang lain, saudara, adalah apa? Dia harus dibawa seorang yang menjadi sepandan dengan Adam untuk menolong Adam. Untuk apa? Supaya dia dapat mengontrol dirinya untuk tahu mana itu baik dan mana yang tidak baik. Jadi dikasih tahu larangan nggak boleh. Jadi tujuan perempuan itu adalah pasangan hidup, saudara, laki atau perempuan itu, supaya mereka tidak jatuh dalam sebuah kesalahan di dalam berumah tangga. Itu dia. Makanya saya mau sampaikan mulai dari awal dulu nih, saudara. Jadi kalau ada orang yang bercerai, ada orang yang berkelahi, jangan salahkan suaminya, jangan salahkan istrinya. Dua-duanya brengsek. Jangan salahkan satu. Ada yang laki, enggak, dua-duanya brengsek. Kenapa suamimu selingkuh? Kenapa istrimu selingkuh? Pasti salah satu ada yang brengsek. Jadi tidak boleh dipisahkan, saudara, karena tujuan dari lembaga pernikahan itu adalah mengusahakan, memelihara, saudara. Dan itu apa? Menjaga. Supaya apa? Semua ada dalam track yang tepat. Nobody perfect. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada pasangan hidup yang sempurna. You jangan pakai ukuran pasanganmu untuk dibandingkan dengan temanmu. You nggak boleh begitu. Dia juga brengsek.
Ada brengseknya orang lain ketika kamu bandingkan itu. Jadi bukan hanya suamimu kamu bandingkan dengan orang lain, laki lain. Saya kasih tahu, kamu bandingkan dengan laki lain. Laki itu lebih brengsek daripada suamimu, percayalah. Istrimu juga kamu bandingkan dengan yang pasti juga lebih brengsek. Jadi ternyata saudara, tidak ada satu alasan apapun di dalam kehidupan pernikahan itu mempersalahkan satu belah pihak. Tidak boleh begitu. Jadi seolah-olah korban itu adalah pihak perempuan atau pihak laki-laki. Tidak boleh ada yang begitu. Jadi ini ada satu cerita yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, saudara. Karena ini bagian penting. Jadi tujuan dari Adam itu, saudara, yaitu apa? Tujuannya adalah Hawa diberikan untuk dalam posisinya begitu, saudara. Nah, ini penting sekali bagi kita. Yang saya mau sampaikan bagi kita masing-masing. Yaitu apa? Supaya kita mengerti tentang arti keluarga itu apa. Jadi kalau kamu punya pasangan hidup, merongrong kamu, menghabiskan hartamu, kamu itu berarti salah pilih teman hidup dari awal. Kehadiran pasangan hidupmu itu justru menjadi beban. Kamu salah pilih teman hidup dari awal. Kenapa kamu tidak tanya sama Tuhan? Karena diberangus dengan nafsumu. Maka saya kemarin bilang, seorang yang single yang belum menikah, saya kasih tahu, benar cermat, gunakan logika 90% untuk pilih teman hidup. Jangan sampai kamu kecebur dan tidak bisa balik lagi. Karena setiap keputusan yang kamu ambil tidak bisa dianulir. Mau tidak mau kamu harus terima dia apa adanya. Nah, ini masalah serius, saudara, dalam sebuah pernikahan. Jangan nanti ketika konflik datang ke hamba Tuhan minta konseling. Itu terlambat, too late. Pak, not too late. Iya, not too late, benar. Tapi untuk cari akar masalahnya udah repot sekali, saudara. Makanya pentingnya, saudara, persiapan dalam pernikahan itu adalah konseling pastoral itu harus detail dan waktunya cukup lama. Supaya menguji bahwa dia ini benar dari Tuhan atau tidak. Kalau tidak, masalah, saudara. Kamu punya pacar. Kalau laki-laki lebih kaya tuh masih aman, saudara. Laki-laki lebih kaya daripada perempuan itu aman. Tapi kalau perempuan lebih kaya daripada laki-laki masuk dalam rumah pernikahan, saya kasih tahu, saudara. Laki-laki itu punya karakter, saudara. Egonya tinggi. Minta dihargainya tinggi. Sehingga ketika pasangannya lebih kaya daripada dia, lihat dia overacting. Dia buat tingkah laku begini, kesibukan dia segala, seolah-olah dia punya kemampuan. Padahal dia tidak punya kemampuan. Atau dia mau menyaingi, tidak. Karena kenapa? Konsep nih, frame-nya udah salah, saudara, dalam pernikahan. Nah, ulang-ulang kali saya banyak bertemu dengan pasangan hidup begitu, saudara, di luar sana. Akhirnya divorce. Baru nikah 1 tahun divorce. Karena istrinya ini keluarga lebih kaya daripada lakinya. Itu kejadian, saudara. Aduh, pontang-panting kita ngurus orang yang demikian. Saya tidak bilang, saudara, kalau kamu punya pacar, keluarga, enggak bilang begitu, saudara. Artinya kalau saudara bisa cocok juga dengan orang itu, tapi standarnya adalah takut Tuhan. Maka dari awal sebelum menikah, semua harus jujur ngomong mengenai materi. Nah, kayak saya bilang kemarin, harus jujur bicara pribadi, harus jujur bicara tentang materi. Kalau tidak dibicarakan dari awal, masalah serius. Ini yang saya bilang dalam rumah tangga ini, konflik terbesar adalah begitu, ketika terjadi diungkit-ungkit peristiwa itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, ini penting sekali yang saya mau sampaikan bagi kita semua. Maka dibilang di situ penolong yang sepadan dengan engkau. Tidak bicara seks. Nggak ada bicara seks tentang hal itu. Adam, ini gue kasih penolongnya supaya lu hubungan seks sama dia punya anak. Nggak ada begitu. Sudah baca di dalam Alkitab. Itu hanya perintah Allah kepada Abraham, saudara, setelah fase itu. Tapi esensi dari sebuah pernikahan tidak itu, saudara, sebenarnya. Lihat, istrimu ini lebih pintar daripada kamu. Jadi kamu rasa harga dirimu mulai turun. Minta maaf, saudara. Bisa jadi saudara menganggap bahwa istrimu itu lebih pintar daripada kamu. Akhirnya kamu menjadi drop secara psikologi, problemnya ada. Psikologi yang kamu terganggu sekali dalam hal itu, saudara. Itu yang kita untuk bangkit lagi susah sekali. Kalau laki-laki lebih pintar, lebih kaya, itu kita nggak usah bahas. Tapi kalau pacarmu lebih tinggi, istrimu, waduh, dari awalnya saudara dia lebih dalam segala semua yang lebih tinggi. Dalam pernikahan goyang, saudara, kalau saudara tidak ada dalam penundukan diri di hadapan Tuhan. Ini serius, saudara. Jadi ini tujuannya adalah menolong. Jadi kita tidak bicara hierarki, saudara. Selalu kita begini, yang ditolong pasti lebih lemah. Enggak, ini ada saling melengkapi. Karena kenapa? Ini adalah bagian yang tidak bisa dibuat menjadi garis lurus secara teoritis. Tidak bisa.
Ini tidak bicara tentang hierarki, saudara, tapi ini bicara tentang sebuah tim pelayanan, tim pekerjaan, tim hidup yang sama-sama. Jadi di dalam hidup gitu, maka saya bilang, kalau kamu masih single, kamu bisa bekerja dengan baik. Biasanya kalau kamu sudah menikah, harusnya pekerjaanmu lebih baik lagi. Harusnya begitu. Tapi kalau kamu menikah, pekerjaanmu makin turun, you pasti salah pilih teman hidup. Dulu sebelum kenal Tuhan, sebelum punya suami atau punya istri, rohanimu meningkat. Tapi setelah punya pasangan hidup turun, pasti kamu salah pilih. Karena kenapa? Kamu tidak tanya Tuhan dari awal. Itu dia yang saya bilang. Maka ternyata pernikahan itu tidak mudah, saudara. Tidak seperti membalik tangan dan kemudian bisa terjadi. Tidak. Maka benar Yesus melakukan mukjizat di Kana, bahwa pernikahan itu paling penting daripada air, daripada anggur itu. Karena untuk bertahan sampai dengan kesudahannya tidak mudah, saudara. Nah, itu yang penting sekali. Nah, poin yang berikutnya, saudara, di ayat 19 kita lompatin di ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara. Dan kemudian pada burung di udara dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Kalimatnya. Bagaimana ia menamainya, saudara. Ayat 20 itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak yang menamainya, katanya. Untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat yang ke-20, firman Tuhan itu bilang apa? Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepandan dengan dia. Jadi Allah bilang kamu akan diberikan seorang penolong yang sepandan. Bukan kepada binatang. Jadi kita patahkan nih, saudara. Kamu mencintai binatang lebih daripada manusia, daripada pasangan hidupmu, kamu sedang mencederai ciptaan Tuhan. Hakikat daripada hidup itu tidak ada. Maka keluarga itu yang paling penting adalah suami istri. Dan ingat, tidak boleh melakukan hubungan seks seperti binatang. Karena kamu bukan binatang. Kalau engkau memperlakukan pasanganmu seperti binatang, maka engkau sedang mencederai, saudara, ciptaan Tuhan itu sendiri. Maka engkau adalah orang yang tidak mengikuti aturan main dari Tuhan. Nah, ini dia ayat yang ke-20, saudara. Jadi keputusannya tepat dan rasional, saudara. Ayat 21, 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, saudara. Tahu ayat 21 itu artinya apa? Pasangan hidup berasal dari dirinya. Satu tulang rusuk diambil. Tidak diambil dari tempat yang lain. Tuhan yang memberikan. Jadi waktu dijadikan perempuan itu, saudara, di ayat yang itu 21 sampai 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Jadi teman hidup benar, minta sama Tuhan, tapi Tuhan yang memberikan. Itu penting. Minta sama Tuhan teman hidup, tapi Tuhan yang memberikan. Artinya minta, kalau Tuhan gak kasih, jangan paksa. Kalau Tuhan tidak kasih, jangan obrol diri. Kalau Tuhan tidak berikan, jangan cari masalah. Kalau cari masalah, artinya siapapun saudara ambil. Itu bahaya. Umur 20 masih lihat siapa lu. Kepala 3, siapa gue nih, siapa saya nih, siapa lu juga nih. Masuk kepala 4, siapa aja gue makan deh. Ini masalah serius, saudara. Yang sedih sekali diabaikan, saudara. Ini hal begini nih, hal-hal yang mengerikan sekali. Jadi diambil dari satu tulang rusuk, nggak diambil dari tempat yang lain, saudara. Ya, jadi Tuhan itu memberikan pasangan hidup kita hari ini, dia tidak diambil dari yang lain, dari kita. Jadi dia bagian daripada kita. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab diambil dari laki-laki. Saudara ngerti maksudnya apa? Kok Adam bisa tahu bahwa itu diambil dari tulang dia? Padahal waktu tulang rusuk itu diambil, saudara, Adam dalam keadaan tidur. Kalimat dalam bahasa aslinya deep sleep. Tidur nyenyak dia. Deep sleep, tidurnya dalam sekali dia, tanpa sadar.
Diambil tulang rusuknya tidak rasa sakit, saudara. Apa artinya? Kehadiran pasangan hidup tidak melukai hatimu. Karena Tuhan memberikan teman hidup itu walaupun diambil dari dirimu, tidak rasa sakit juga Adam itu. Dan diberikan kepada saudara. Dan Adam bilang, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari daging. Kok Adam tahu itu tulang dari tulangku, daging dari dagingku? Padahal Adam tidak rasa, saudara, waktu tulang rusuk diambil. Dan Tuhan tidak tanya sama Adam, sorry Adam ya, gue pengen ambil dulu ya satu tulang rusuk sama kamu ya. Enggak, Tuhan tidak minta izin sama Adam. Tuhan main ambil aja tuh satu tulang rusuk. Nggak bilang, Adam, sorry Adam ya, gue ambil satu tulang rusuk dulu ya. Enggak. Artinya apa? Tuhan mau kasih kita teman hidup tanpa izin kamu. Dia mau kasih-kasih aja. Maka sering sekali kita punya ukuran standar untuk cari teman hidup. Tuhan putar balikan. Justru ukuran yang nggak pernah kita pakai, itu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika saudara menentukan teman hidup berdasarkan pikiranmu dan ukuran parametermu dalam hidupmu, justru Tuhan akan mengembalikan keadaan itu. Justru Tuhan akan kasih orang yang justru kamu tidak suka. Itu hidup. Itu yang membuat hidup dalam pernikahan itu misteri. Maka saya bilang apa? Pernikahan itu adalah inisiatif Allah yang unik dan ajaib dalam hidup manusia. Yang sulit dipahami secara benar dan sempurna, namun dapat dinikmati. Unik nih saudara. Kenapa kamu bisa jatuh cinta sama dia? Mau lihat dia, banyak yang orang lebih ganteng dari dia, lebih tinggi dari dia, lebih oke daripada dia. Kenapa saya jatuh cinta sama dia? Karena Tuhan yang memberikan buat saudara dan saya. Nah, ini yang sering sekali diabaikan saudara. Jadi kalau saudara sudah menikah, seharusnya saudara tidak boleh berpikir macam-macam lagi. Karena itu sudah Tuhan berikan buat saudara. Itulah porsinya buat saudara. Iya. Jadi jangan berpikir macam, ya kalau istrimu ngelawan kamu, suamimu, ya itu pernikahan. Mau tidak mau, yuk ganti pemain, sama aja. Akan begitu juga. Karena dia manusia bos, bukan robot. Kalau dia robot tinggal kita setel, lu jangan marah. Lu diem, mengkem, dibuka gitu. Di setel dia. Tapi kalau karena dia manusia, setiap hari dia berubah. Pacaran masih enak bos. Semua masih denger dia. Udah nikah beda. Head to head sama kamu. Fight dia. Gue punya hak juga. Mau ngapain ngomong kayak begitu. Makanya ini yang penting sekali saudara. Harus sadar, ini lihat, dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kenapa Adam tahu? Kenapa Adam tahu? Karena Adam sadar persis saudara, bahwa tidak ada orang yang seperti dia. Karena hanya Hawa doang yang ada di situ. Maka sudah pasti dia adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tahu nggak, secara eksplisit Adam mau kasih tahu buat saudara dan saya. Yaitu apa? Kalau dia adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti pasangan kita. Karena dia adalah hidup kita juga. Tapi kalau saudara menjelekkan pasanganmu sendiri, yuk belajar deh, minta ampun sama Tuhan hari ini. Jadi ternyata dalam pernikahan itu tidak gampang saudara. Waktu masih pacaran lu puji-puji dia. Udah nikah beda. Mau cantik apapun saudara, nikah sih flat. Mau ganteng apapun, kalau nikah sih flat saudara. Ya ini hidup. Maka kita bener cari orang itu ya saudara, minta tanya sama Tuhan. Saudara mau cowok yang ganteng, tinggi, luar putih. Wah ada artis Korea tuh. Drakor mulu sih lu bos. Iya, kayak Kapten Ri apa Kapten Ro tuh. Lu lihat kayak orang Korea tuh ganteng apa segala macam. Udahlah, sama gue beda tipis lah. Kamu cari yang kayak gitu, saya kasih tahu. Waduh, standar gue tinggi ya, gitu segala macam. Ada orang yang mau rambutnya seperti aktor itu saudara. Aduh, tahu yang datang pendek lu, gue kasih tahu. Hidungnya masuk ke dalam, hitam lagi. Cocok lu, palanya botak lagi kayak gue. Aduh, kalau udah kayak gitu. Nih, akibat kebanyakan lama di rumah nih, gunting sendiri akhirnya. Mau gak mau gimana? Coba waktu masih pacaran, mana mau gue botak bos, kelihatan jelek. Udah nikah, botak juga apa-apa. Udah laku. Ini pernikahan, saudara, mau tidak mau. Ini hidup pernikahan. Lu kamu pergi mau pacaran, minyak wangi di mana-mana. Udah nikah bos, gak bisa lu. Bau badan lu kecium juga. Ini pernikahan, real. Jadi saudara yang belum nikah, saya kasih tahu, welcome to the jungle.
Jangan pikir enak nikah, masih ada waktu untuk mengundurkan diri. Batalkan pernikahan. Daripada udah nikah lu cerai, bos. Repot kita, bos. Nah, ini penting maka saya bilang serius. Setiap orang yang saya konseling pranikah, yuk mau jadi nikah nggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau nikah, aturan mainnya harus jelas. Ketika dia menikah, saudara, bagi saya itu high quality. Dia harus menerima keadaan pasangannya dengan penuh kesadaran. Kalau pacarmu itu dia punya hati yang merendahkan hati, seorang wanita yang dia diberkati Tuhan, hartanya lebih besar dari kamu, dia lebih pintar daripada kamu, tapi dia takut Tuhan. Saudara dapat istri begitu, top. Karena kenapa? Dia akan menjadi penolong yang sehat. Saudara dapat suami, saudara, yang pintar, kaya raya, tapi dia takut Tuhan. Itu top, dia dapat suami yang hebat sekali. Itu berarti ini poinnya adalah bukan masalah harta, bukan masalah pintar, tapi ini masalah takut Tuhan atau tidak. Jadi kalau orang yang takut Tuhan sadar ini adalah tulangku, ini adalah dagingku. Jadi ini poin-poin ini penting sekali untuk saya sampaikan kepada saudara sekalian. Maka dibilang di situ jelas sekali, saudara, ayat 23. Lalu berkatalah manusia ini adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini kan secara eksplisit mau kasih tahu bahwa ternyata penolong yang sepandan itu menurut pandangan Allah adalah yaitu perempuan. Tidak ada yang lain. Tadinya belum kelihatan kelaminnya. Pas dilihat ternyata dia perempuan. Maka Adam kasih nama kepada itu perempuan loh. Karena jenis kelaminnya beda. Harusnya begitu, saudara. Pernikahan itu ada jenis kelamin yang berbeda. Ini juga kita patahkan dalam konsep-konsep yang sifatnya adalah homo. Tapi kita mencintai mereka. Tapi ini kenyataannya harus begitu. Oh, ini akhir zaman, kita ngomong apa adanya, saudara. Jadi orang-orang yang berseberangan atau dalam pengertian dia harus berbeda jenis kelamin, dia baru bisa menikah. Tidak boleh dia sama. Itu konsep adalah kekristenan begitu. Poinnya adalah di situ, saudara. Nah, ini penting bagi kita semua untuk kita memahami konsep dalam pernikahan itu apa. Ayat 24, baru kita masuk nih. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara tahu apa artinya itu pernikahan? Kalau engkau sudah menikah sebagai orang tua, melepas anakmu yang laki untuk menikah, melamar seorang perempuan, dan perempuan itu menerima lamaran itu, dan dia siap masuk dalam rumah pernikahan, orang tua mundur satu step atau 1000 langkah di belakang. Mertua, orang tua kandung mundur, tidak boleh ikut campur tangan. Karena pihak ketiga itu tidak boleh, saudara, masuk di dalam ranah itu. Kalau tidak, saudara akan menghadapi masalah serius. Maka saya bilang intervensi dari pihak mertua atau dari orang tua itu bisa kacau. Tapi ada double quote. Kalau orang tuamu takut Tuhan, mertuamu takut Tuhan, you good dapat begitu. Karena kenapa? Dia tahu kapan dia bicara, kapan dia bertindak, kapan dia kasih tahu saudara. Karena orang tua yang takut Tuhan, mertua yang takut Tuhan, dia pasti diberikan hikmat oleh Tuhan. Maka kalau mertua tidak takut Tuhan, orang tua tidak takut Tuhan, dia intervensi tanpa diundang, dia intervensi merecokin rumah tanggamu. Itu orang tidak takut Tuhan. Maka sebagai seorang laki-laki, saudara, yang paling penting adalah kalau engkau mau ngajak orang menikah, yuk jangan seperti anak mami ya. Dikit-dikit cerita, mami ini lu istriku. Nggak usah nikah lu, bos. Kalau udah nikah begitu, nggak usah nikah. Jangan, harus bertobat. Tapi kalau sebelum nikah masih anak mami, jangan nikah. Masih di bawah ketek ibunya, nggak usah nikah deh. Karena pernikahan itu nggak mudah, saudara. Tidak mudah. Nanti masuk, waduh, istrimu pendiam. Dia diam, dia simpen dalam, saudara. Jadi penyakit. Kasihan kamu. Kamu sakiti pasanganmu. Kamu sakiti dirimu. Karena dia adalah tulang dari tulangmu. Daging dari dagingmu. Nah, kalau ini tidak dikerti sampai dengan posisi itu, intervensinya jadi masalah. Maka diulang, hai laki-laki, tinggalkan orang tuamu, bersatu dengan istrimu, dan sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalimatnya di situ. Kenapa mereka menjadi satu daging? Yang tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh saling melukai satu sama lain. Maka ini pentingnya, saudara. Kalau udah satu daging, tidak boleh intervensi. Maka saya bilang, tidak boleh menceritakan masalahmu kepada siapapun. Kepada anakmu juga tidak boleh tahu. Orang tuamu tidak boleh tahu. Mertuamu tidak boleh tahu. Sahabatmu tidak boleh tahu. Kalau kamu mau cerita kepada hamba Tuhan yang layak dipercaya oleh saudara. Saya banyak orang cerita, ya oke, selesai itu saya buang ke tong sampah, nggak usah pusing lagi, nggak usah dibahas.
Karena ini tidak adalah bagian yang harus penting kita pahami, saudara. Ternyata keluarga itu tidak mudah dalam posisi itu. Tidak bicara seks. Tidak bicara semata-mata materi. Kasih tahu saya, orang yang nikah sama-sama kaya bisa bahagia? Belum tentu bahagia. Kamu nikah sama anak orang kaya, belum tentu bahagia, bos. Bisa nikmati semuanya. Batin ini beda, nggak bisa dibayar. Ini batin nggak bisa dibayar. Kalau engkau merangkak dari bawah, merintis dari bawah, lakukan sesuatu, saudara. Jadi rumah tangga, usahamu jadi bagus. Itu beda rasanya. Maka saya bilang, orang yang menikah, karena faktornya adalah sesuatu, saudara, itu tidak akan bahagia dirimu. Tapi dasarnya adalah cinta, saudara. Cinta itu hanya Tuhan yang berikan dalam hatimu. Tidak bisa karena dia ganteng, cantik, nggak bisa. Itu diberikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih cinta itu, waduh, kuatnya minta ampun, saudara. Maka saya bilang sama saudara sekalian, ternyata rumah tangga itu tidak bicara sesimpel itu. Udah gue mau nikah sama lo, enggak begitu. Jadi tidak bicara seperti itu, saudara. Nah, ayat 24 itu menjadi satu poin penting, yaitu apa? Tidak boleh menceritakan sesuatu. Ayat 25, mereka keduanya telanjang. Ini tidak bicara seks lo. Manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini bicara komunikasi yang terbuka. Kalau suami istri komunikasinya terbuka, pasti seks jalan dengan sendirinya. Kalau komunikasi tidak bagus, mana mungkin seks bisa jalan? Jadi komunikasi adalah bagian dari preparing untuk seks. Karena seks itu adalah sebagai sebuah kreasi atau impact dari sebuah komunikasi yang sehat. Mana mungkin sih kalau tiap hari saudara berantem, kata-kataan, ngomong binatang satu sama lain, bisa lakukan hubungan seks dengan pasangan? Nggak akan bisa. Nggak akan bisa, saudara. Karena ini beda, rasanya beda di sini. Jadi kita semua yang mengikuti live Instagram ini penting sekali kita pahami ini. Kalau kita lihat ada goncangan-goncangan itu, saudara harus selesaikan itu baik-baik. Maka kalau tidak jadi masalah serius, saudara. Nah, tidak boleh menceritakan tentang apa yang terjadi dengan rumah tanggamu secara khusus yang sifatnya sangat privacy tadi itu. Diceritakan tentang kepada orang lain tentang istrimu seperti apa, suamimu seperti apa, ketika ada dalam ranah yang tidak pantas kamu bicara itu kepada orang lain. Nggak boleh. Maka itu adalah ruang yang tidak boleh dibicarakan dimanapun. Bahasa saya, tabu. Nggak boleh, saudara. Jadi kita ini pikirkan begitu, ini masalah keuangan, maka orang harus terbuka dari awal. Masalah keuangan harus terbuka dari awal. Bicarakan dari awal nih, masalah keuangan berapa, gajimu berapa, ini segala macam. Itu ngomong jelas, asetmu ada berapa, ini segala macam, ngomong. Tapi sekarang di era modern begini, saya nggak tahu konyol apa tidak nih, saudara. Sebelum menikah udah pisah harta. Itu berarti kalau mau menikah udah pisah harta, sebelum menikah udah pisah harta, itu berarti sudah punya muatan, punya motivasi, pasti kedepannya akan cerai. Nah, ini jadi masalah serius nih, saudara. Kalau kita dalam posisi seperti demikian, ini rumah tangga tidak akan dibawa berjalan dengan baik, saudara. Nah, oleh karena itu kita ini di dalam posisi bicara tentang keluarga, saudara. Hubungan dengan mertua seperti apa? Ya belajarlah, saudara, dari Naomi dan Ruth. Ruth bisa setia sama Naomi karena Naomi pasti juga nggak rewel, nggak bawel, nggak ikut intervensi segala macam. Makanya saya bilang dari awal, selalu saya sampaikan, tidak boleh ceritakan apapun kepada orang tuamu atau kepada mertuamu. Sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor. Lama-lama kamu cerita sama orang tuamu, dia intervensi masuk ke dalam. Nah, ini masalah serius. Tidak boleh kita masuk dalam ranah itu, saudara. Kalau tidak, ya kita masuk dalam situasi yang sangat kelam dalam rumah tangga. Jadi akhirnya kerecokan dalam rumah tangga karena ada pihak yang lain masuk ke dalamnya. Nah, ini kalau kita terus berkembang ini akan terus terjadi masalah yang sangat serius. Jadi tujuan dari sebuah pernikahan itu adalah dua belah pihak itu menikah sebagai keputusan orang dewasa yang satu sama lain bekerja sama untuk mengusahakan sesuatu buat hidup keluarganya dan untuk memelihara segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan, menikmati berkat yang sudah Tuhan berikan. Jadi kalau kita ada berkat menikmati dengan istri, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, memang itu yang Tuhan berikan. Dan saling mengingatkan satu sama lain. Jangan bergaul sama dia, kamu jangan bergaul sama dia. Tapi kalau sama semua orang gak boleh bergaul, saudara, kamu gak bergaul sama dia, itu posesif. Itu berarti cemburu buta.
Nah, kalau saudara cemburu buta, pasti kamu punya traumatik di masa lalu. Karena kamu pernah dikecewakan oleh orang. Suamimu pergi ke sini curiga, istrimu pergi ke sini curiga, suamimu ke sana curiga, mana-mana juga curiga. Semua curiga, saudara. Kalau semua curiga, yuk pasti ada masalah serius. Trauma, masalah pikiranmu, perasaanmu yang dulu pernah disakiti itu terulang kembali dalam pikiranmu, dan kamu membuat itu apple to apple dengan pasanganmu. Itu yang paling bahaya. Maka oleh sebab itu ini penting sekali untuk kita pahami bersama, saudara. Bicara tentang keluarga itu tidak sesimpel yang kita pikirkan, saudara. Nah, ini saya bicara berdasarkan Alkitab. Nah, baru kita masuk, saudara, di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose yang pasal ketiga itu jelas sekali, saudara, bahwa bicara tentang rumah tangga itu tidak mudah memang. Iya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Berlaku kasar artinya berlaku kasar sehingga menciptakan kepahitan terhadap istrimu. Kalimatnya begitu, saudara. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ayat yang ke-21. Ternyata ayat 18, ayat 19, ayat 20, dan ayat 21, saudara, itu adalah bagian yang sulit dikerjakan oleh kita hari ini. Hai istri, tunduk. Nggak mungkin, susah. Hai suami, kasihlah istrimu, jangan kasar sama dia. Susah, saudara. Bagaimana saya mau tunduk sama suami saya? Dia tukang tipu. Dia pergi dengan orang lain terus. Dia sakiti hati saya, bagaimana saya bisa tunduk sama dia? Bagaimana saya bisa respect sama dia? Hai istri, suami, kasihlah dia. Bagaimana saya bisa ngasih istri saya? Dia kalau ngomong kasar sama saya, dia tidak hargai saya, tidak hormati saya bagaimana bisa mengasihi dia? Ribut, saudara. Mana mungkin, Pak? Nggak mungkin bisa. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Bagaimana? Orang tua selalu begini ngutukin kita terus. Bagaimana saya harus taat kepada orang tua saya, Pak? Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Bagaimana saudara lakukan itu? Karena saudara mempercundangin anakmu dengan hal begitu. Maka tidak mungkin kita bisa lakukan ayat 18, 19, 20, 21. Karena ternyata ayat 18, 19, 20, 21 itu hanya bisa dilakukan karena ada referensi di ayat 23 di konteks yang sama. Apapun juga yang kamu perbuat, kata Paulus, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi artinya apa? Suamimu kasar nih, you tetap harus respect sama dia. Kenapa? Karena aku berbuat kepada dia, bukan untuk dia, tapi aku bekerja berbuat untuk dia. Respect terhadap suamiku karena aku respect terhadap Tuhan untuk dia. Karena aku bukan janji kepada dia dalam pernikahan, janjiku adalah kepada Tuhan untuk setia sama dia. Begitu juga sebaliknya. Kamu mengasihi istrimu, dasarnya apa? Kamu mengasihi istrimu, dasarnya apa? Karena saya bukan karena lihat dia, walaupun dia kasar sama saya, dia tidak respect dengan saya, tidak hargai saya. Tapi saya lihat, saya janji sama Tuhan terhadap dia. Itu beda, saudara. Rasa responsibility-nya tinggi sekali. Jadi kalau kita lihat pasangan kita secara manusia, dari dulu pasti saudara ceraikan dia. Dan dulu kamu pasti tinggalkan dia. Nggak betah gue nikah sama dia. Pasti kalimatnya begitu. Tapi kenapa saudara bisa bertahan sampai hari ini? Karena engkau masih lihat Tuhan saja, saudara. Kalau bukan karena Tuhan, aku udah tinggalkan dia dari kapan tahu. Nah ini dia, saudara. Jadi ternyata masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga itu, saudara, harus lihat dulu dasar masalahnya kenapa. Kenapa suamimu begitu? Kenapa istrimu begitu? Lihat ada masalah yang serius. Kalau pedoman-pedoman ini diikuti, saudara, saat dasar-dasarnya diikuti, saudara, harus ada keterbukaan. Harus ada kesadaran. Harus ada kejujuran, ada pengampunan, saudara. Tidak boleh mengumbar pasangan hidupmu kepada orang lain. Tidak boleh menceritakan hubungan seksmu itu kepada orang lain. Nggak boleh ceritakan begitu. Istrimu harga dirinya di mana? Suamimu harga dirinya di mana? Waduh, males pak. Suami gue begitu. Nggak bisa puasin gue. Ngomongin di luar nggak boleh begitu. Wah istri gue kayak patung. Nggak boleh ngomong begitu. Ngomong di mana-mana begitu, nggak boleh begitu. Itu yang jadi masalah, saudara. Kalau kita tidak jaga itu, saudara, itu yang akan menghilangkan wibawa dalam keluarga kita. Orang ceritakan, kasih kesaksian di mimbar, ceritakan bahwa suaminya selingkuh segala macam. Tiba-tiba suaminya bertobat. Apa pandangan orang terhadap suaminya? Tuh dia tuh suami yang tukang selingkuh, padahal udah bertobat. Harga diri suaminya bisa turun, bos. Makanya saya bilang dalam memberikan kesaksian butuh hikmat dari Tuhan.
Ceritakan tuh istri gua tuh dia tuh kasar, dia di segala macam, yang jelek-jelek disampaikan. Tiba-tiba istrinya bertobat. Terus dibilang tuh istri yang kurang ajar. Nggak bagus begitu. Maka kita ini bukan budaya barat, kita budaya timur. Dalam memberikan kesaksian, saudara, testimoni, butuh hikmat datang dari Tuhan. Jangan semua harus di-open. Tidak boleh, saudara. Ada yang penting dibicarakan, ada yang tidak penting dibicarakan. Kalau tidak, saudara, ini akan menjadi bola salju. Kepahitan yang luar biasa sekali. Nah, bagi saudara yang belum menikah, mulailah dari apa yang saya sampaikan ini, saudara. Yuk mulai pelan-pelan pikirkan baik-baik. Kalau kamu rasa bahwa pasangan pacarmu ini hari-hari ini bagaimana, yuk jangan teruskan sama dia. Kalau kamu sudah menikah, udahlah, jangan bilang, Pak Pendeta, kata Pak Pendeta ini salah pilih. Udah, lu nikmati aja, berdoa supaya Tuhan ubah dia. Tidak ada yang lain lagi. Karena ini bagian yang berbeda sekali. Karena ini kita konsepnya berbeda sekali, ibu bapak saudara sekalian. Sebagai orang tua, biarkan anakmu yang berdoa memilih teman hidup. Biar nanti ketika keputusan itu diambil atas dasar jawaban dari Tuhan, sehingga mereka itu bertanggung jawab dengan keputusan yang mereka ambil. Maka saya belajar, saudara, sampai hari ini saya tidak mau ceritakan tentang apa yang terjadi dalam rumah tangga saya. Karena di dalam rumah tangga pasti ada masalah, tapi juga harus ada jalan keluar. Kita hari-hari ini kita harus mengerti ya, saudara, kalau tidak kita akan masuk dalam satu keadaan engkau punya status pernikahan tapi tidak ada lagi rasa cinta. Itu masalah, saudara. Nah, kalau saudara dalam pernikahan, status pernikahan tidak ada lagi rasa cinta, ini namanya sekam, saudara. Aduh, ngeri sekali. You harus tinggal sama dia sampai mati. Tiap hari kamu berdoa supaya dia dipanggil Tuhan. Dia nggak dipanggil Tuhan, you yang dipanggil Tuhan ntar. Udah mulai bahasa-bahasa kutuk itu keluar, saudara. Nyesal gue nikah sama lo, inilah, itulah, bahasa-bahasa itu keluar, saudara. Jadi tidak baik sekali. Nah, ini konsep ini saudara bisa dapat. Bagaimana dengan saudara yang menikah dengan beda agama, yang hari ini saudara udah ada dalam rumah tangga itu? Pasanganmu adalah kamu nikah dengan beda agama, it's okay. You jangan ceraikan dia. Karena Paulus bilang dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Itu jelas sekali, saudara, di situ dikatakan apa tuh? Ayat 7 ayat 14. Kalau engkau nikah dengan pasangan hidupmu yang beda agama, saudara. Ayat 14 bilang apa? Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tahu artinya apa? Ini tidak boleh, ayat ini digunakan 1 Korintus 7 bagi mereka yang mau menikah dengan beda agama. Tidak boleh. Ini bagi mereka yang sudah ada dalam pernikahan dan itu mereka lakukan pernikahan beda agama. Jangan saudara tutup mata loh, saudara, dengan berita ini. Nanti diambil nih kata Pak Petra, ya enggak, begitu loh. Karena kemarin saya sudah bahas, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Bagaimana perbedaan antara belia dan Allah, gelap dan terang, itu jelas sudah disampaikan di situ. Maka ini penting, kalau kamu menikah dengan pasanganmu yang beda iman, kamu akan membenarkan dia. Dan anak-anakmu adalah anak-anak kudus. Ini penting sekali bagi kita semua yang mengikuti live Instagram ini. Nah, oleh karena itu, saudara, saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Nah, pertanyaan ini bagus sekali, ada beberapa pertanyaan yang bagus, saudara, yang memang saya penting harus menjelaskan kepada saudara. Oke. Salam Pak Pendeta, saya mau tanya, bagaimana cara membuat hati supaya damai melihat mertua? Selalu begitu. Tahu nggak? Hati mana? Minta Tuhan pulihkan hatimu. Menerima mertuamu apa adanya. Itu kamu pasti tinggal di dalam rumah mertuamu kan? Kayak saya bilang nih, saudara masih single nih, yang mau menikah nih, saya kasih tahu. Kalau ada cowok yang ngajak kamu nikah, bilang kita pisah rumah ya. Maksudnya tidak sama dengan keluargamu ya. Karena yang paling rusuh tuh laki-laki, saudara. Maka laki-laki tinggalkan orang tua. Kasihan istrinya, ketekan batinnya nih, saudara. Ini perempuan nih, tapi saya nggak boleh sebut. Saudara minta ampun. Ampuni aja mertuamu, supaya dia diberkati Tuhan juga. Bagaimana Pak mengajak suami untuk berdoa bersama, membangun mesa doa dalam keluarga? Maka saya bilang nih awal nih, maka saya bilang pertanyaan-pertanyaan ini kan awalnya. Maka saudara yang belum menikah nih belajar nih dari pertanyaan-pertanyaan ini.
cari suami yang takut Tuhan. Supaya nanti dalam menikah udah bangun mesbah keluarga. Setiap saya konseling pastor, konseling pranikah, selalu saya bilang, ingat ya, pas nikah kalian harus punya devotion, harus ada mesbah keluarga. Maka saya bilang kalau dalam hal ini, yuk harus sama-sama renungan, sharing firman Tuhan, udah dibiasakan, preparingnya harus begitu. Jangan ngomong, saya cinta kamu ya, kamu cantik, kamu ya. Aduh, capek bos ngomong gitu ya. Ya berdoakan aja Bu, lama-lama juga dia sadar ya. Harusnya di coronavirus ini dia punya ada persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana Pak sikap kita Pak? Apabila mertua suka membanding-bandingkan anaknya dengan yang lain ipar, maksudnya saling membandingkan gitu. Udah dimin aja, gak usah pusing. Yuk ambil pusing gitu kamu sakit. Mertuamu bandingkan kamu dengan ipar yang lain, yuk kamu sakit hati ntar. Jangan begitu, gak usah dipusingin. Santai-santai aja, gak apa-apa. Bagaimana seorang istri memberikan penjelasan pada suami yang tertutup soal keuangan? Makanya saya bilang ini penting. Dari awal sebelum nikah harus terbuka masalah keuangan. Kalau enggak ini kayak begini pertanyaannya muncul. Ya bilang dong sama dia. Maka saya bilang waktu nikah memang gak pernah ngomong Bu. Ngomong dong sama dia. Oh, maka saya bilang belum nikah nih saya kasih tahu. Yuk ngomong sama pacarmu ya. Kasih tahu sama saya gajimu berapa. Kamu punya apa aja ngomong. Kalau dia nggak mau juga apa-apa. Bukan kamu materialistis. Supaya jangan ribut nanti di kemudian hari. Harus ada keterbukaan. Itu namanya konseling pranikah. Nah kalau udah begini bagaimana? Ya ngomong sama dia dong. Terbuka ngomong dari, Bu laki-laki itu ya saya kasih tahu. Tunggu momen yang pas. Lihat ya kalau dia banyak senyumnya ngomong. Jangan lagi hari ini. Waduh kacau nih kerjaan lagi repot nih bos, bisnis lagi repot. Bisa kena kefret ntar ibu ya, jangan. Bagaimana menghadapi suami perokok? Sudah didoakan. Lah kan dari pacaran udah ngerokok dia sama kamu. Itu sebagaimana? Ya saya juga bingung. Kenapa yuk nikah sama perokok? Ya udah doain aja terus, bilang sama dia. Itu bahaya dampaknya begitu. Ya udah kasih tau aja, sadarin dia aja terus. Oke. Bagaimana hadapi suami yang masih suka mukul kalau pas ribut? Doakan dia deh, supaya Tuhan ubah dia. Ini memang susah juga nih kalau udah laki begini, tukang ribut pukul sendiri. Kenapa sih saudara? Saya kasih tahu ya, kalau suami udah pukul saudara, itu berarti kamu juga ada masalah juga loh. Mulutmu pasti mungkin kasar. Makanya kalau suami lagi emosi, diem mulut diem. Kalau dia tanya, jawab yang benar. Ini bahaya nih. Suami kalau main pukul kita tanpa ada sebab, itu suami saya kasih tahu bawa ke dokter gangguan jiwa. Suamimu sakit jiwa tuh pasti. Tapi kalau dia mukul saudara karena memang saudara ada salah juga, yuk mulai belajar, jangan begitu. Memang disalahkan tuh suami pukul istri, salahkan. Tetapi pasti ada sebabnya. Kalau nggak ada sebabnya, suamimu bawa ke dokter. Dia ada gangguan jiwa. Kalau dia lakukan lagi, lu ya lapor polisi. Daripada kamu nanti dibunuh sama dia. Karena suami begini, suami paling bahaya sekali saudara. Tapi kalau saudara benar ya. Tapi kalau saudara salah, saudara minta ampun sama Tuhan. Bagaimana menghadapi ortu yang keras kepala? Doain aja. Orang tua tuh kalau udah keras kepala susah saudara. Dia bilang ini, saya yang lahirin kamu. Mau ngomong apa lo? Saya yang lahirin kamu. Mau? Selesai lo kalau dia ngomong kayak gitu. Gue masukin lagi lo ke rahim. Selesai lo. Mau gak begitu? Bagaimana menghadapi ortu yang keras? Doakan saja, taati saja, seperti engkau melihat Tuhan dalam hidup dia. Udahlah, capek bos. Bagaimana kita harus bersikap terhadap orang tua yang egois dan salah jalan karena pergaulan teman? Nah, bagaimana caranya? Doain, nggak bisa ngapain. Kamu ngasih tahu nih orang tua nih yang salah ngomong. Lama-lama saudara, aduh, itu rotan kalau makin tua dibentuk, tusuknya pecahan bisa tusuk kamu, bisa tusuk orang itu. Jadi orang tua ini nggak bisa dinasihatin sudah, hanya bisa didoakan. Nanti kamu jadi orang tua juga rasa gitu, anakmu nasihatin kan siapa lo? Pasti itu. Pak, kalau suami suka iseng-iseng, lihat cewek nakal Pak, di laptop segala macam, saya harus bagaimana Pak? Sedih apa marah? Loh ngapain sedih? Ngapain marah? Tegor. Sedih nih, lihat dia kenapa suami gue begitu, marah ngapain? Tegor. Nggak penting banget begitu. Coba kamu buka cowok-cowok yang telanjang gitu sudah, kasih tunjuk pada suaminya, marah juga dia. Pasti begitu juga sama. Salam Pak, pernikahan Kristen Katolik itu seiman nggak? Udah kamu datang ke pendetamu konseling. Kalau saya ngomong bahasa Kristen Katolik ini benar, nanti saya terlalu tendensi kepada satu pemahaman.
Walaupun itu ada nilai subjektif ya, doktrinnya harus tepat. Apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjur menikah beda agama, Pak? Agar tidak ada, tadi saya sudah kasih tahu ya, saudara ya. Jangan ceraikan dia. Nanti biar jalan aja terus, nanti sudah bisa tahu ya. Saya punya kepahitan, Pak, dengan mertua suami, Pak. Ya udah, jangan kepahitan, kasihan Bu. Nanti ibu sakit lagi. Jangan. Udah lepas aja kepahitan itu, Bu ya. Nanti ibu sakit, kasihan. Ibu sakit segala macam, nanti ibu kena penyakit, waduh ngeri kan. Mertuanya begitu. Saya punya kepahitan dengan mertua. Nggak usah, Pak. Bagaimana caranya menghadapi suami yang masih nempel ke mamanya? Ini saya bilang dari awal sih, coba dong ketemu saya. Oh enggak juga ya. Makanya saya bilang dari awal sudah dikasih tahu nih, yang masih bujang-bujang saya kasih tahu. Kalau kamu dapat laki pacar yang sekarang ini masih nempel sama ketek istri, aduh udah saudara, repot nih punya suami kayak begitu. Nanti dikit-dikit mami, udah bawa botol minum tuh isi susu, udah langsung situ. Nih, mami masukin aja ke mulutnya. Ini papi, ini guys. Udah minum ya, repot ya, mami banget gitu, Pak. Saya ribut dengan mertua udah hampir 2 tahun. Saya harus gimana, Pak? Sampai pisah rumah saya dengan istri. Oh, ini berarti laki ya. Waduh, bos, lo kan laki ya. Saya kasih tahu ya. Mau panggil istrimu, ngomong baik-baik sama dia. Kamu keluar dari rumah itu atau kamu tinggal di rumah yang udah kamu berdua ngomong baik-baik. Ini rumah tangga harus dibawa jalan, ya. Kamu nggak boleh sakiti mertuamu. Ya dia benar, dia salah benar ya, kamu anggap dia benar aja udah ya. Nggak usah diributin orang tua deh, dihormati aja, kasihan ya saudara ya. Jangan nggak usah diributin. Sadarin aja ya saudara ya. Oke, suami saya setiap diajakin dengar firman Tuhan, Pak, selalu menghindar, Pak. Ya terus mau diapain? Ya didoakan aja, dari awal kan saya udah bilang. Cari suami itu yang takut Tuhan. Tapi kalau udah begini ya udah doakan aja, nanti ada waktunya kok. Ya. Bolehkah mertua ikut campur dalam masalah finansial? Ya nggak boleh. Nggak ada orang mertua ikut campur. Ngapain ikut campur? Orang kalian kok udah berumah tangga ikut campur, nggak boleh. Ya. Jika mertua ada duit tapi tidak mau keluar sedikit pun dan selalu minta duit ke anak, apakah anak harus tetap kasih? Ya udah kasih aja. Kalau kamu lebih, kalau kamu nggak lebih ya jangan dong bilang sama dia. Kayak kasih aja, kasih kayak berapa 100.000 juga nggak apa-apa saudara. Kalau dia punya duit banyak ngapain? Emang orang tua kalau duit banyak dia minta duit sama kamu? Enggak lah. Orang tua yang baik ya saudara ya, dia lihat anaknya hidup bahagia aja udah cukup. Apalagi dia kaya raya, dia lihat anaknya hidup bahagia udah cukup. Gua kepret lagi duit kalau kita jadi orang tua. Tapi kalau orang tua udah kaya nih saudara, lihat anaknya juga masih minta, mamon tuh orang tuanya. Bertobat ya, kerajaan Allah sudah dekat. Oke, Pak Petra. Yuk, bagaimana menyembuhkan hati, Pak, yang mati karena kelamaan single? Oh, udah. Kalau kamu udah kelamaan single, udah sendiri, terus kemudian nggak ada rasa cinta, udah itu berarti kamu ditetapkan Tuhan untuk selibat. Ya nikmati aja lah. Bagaimana mengatasi perilaku ortu yang haus akan kekuasaan dan egois? Capek, bos. Saya udah bilang ngomongin orang tua begini capek, didoain aja, nggak bisa dibuat apa-apain lagi. Apakah istri selalu benar? Ya enggak loh. Istri kalau salah ya salah, kalau benar ya benar gitu loh. Ini saya tinggal 2 menit lagi saudara. Saya lanjut ya saudara ya, saudara tetap stay. Kurang lebih ada 900 orang tetap stay. Saya akan lanjut karena pembahasan keluarga ini tidak bisa sepotong-sepotong saudara, karena ini ada beberapa pertanyaan, 21 pertanyaan saya harus selesaikan saudara. Saya akan tambah lagi waktu untuk live ini. Kalau mati nanti saya akan langsung live lagi. Saudara tetap ikut aja di live ini. Saya akan tambah waktu 30 menit lagi atau 45 menit karena banyak pertanyaan yang untuk bisa jadi berkat buat saudara. Bagaimana cara hadapi mertua atau ortu yang selalu ingin mengatur semua dan merasa paling benar? Ya makanya saya bilang, itu dari awal jauhkan hal-hal itu supaya saudara bisa jaga jarak dengan orang tuamu dan mertuamu. Kalau dari awal sudah nempel terus, yang nempel dia ikut terus saudara. Maka saya bilang ini dijaga yang kayak gitu-gitu. Masih ada waktu kok saudara. Not too late, yang ini not too late ya. Tapi kalau sudah menikah too late, tidak bisa mundur lagi. Bagaimana cara mengatasi orang tua yang mau kita bercerai? Wah tuh orang tua nggak benar tuh. Kalau orang tua mengendaki anaknya bercerai, itu orang tua nggak benar. Itu orang tua tidak rohani. Itu orang tua harus diproses oleh Tuhan. Itu orang tua harus bertobat sungguh-sungguh. Kalau mertua begitu juga, itu harus bertobat sungguh-sungguh. Jangan begitu Bu, Pak. Udah suruh anaknya nikah, suruh cerai lagi. Nggak boleh begitu.
Saya ngomong nggak bisa begitu. Ini masalah materi ya, nggak boleh kayak begitu ya. Kamu udah setujuin anakmu nikah kok, suruh anak itu cerai lagi. Kasihan pendeta yang berkati. Nggak boleh begitu. Tetap harus dalam posisi itu. Oke? Bagaimana menghadapi ortu yang selalu negatif thinking dan nggak pernah mau dengar omongan kita? Ya udah doain aja. Kalau dia negatif thinking, ya lo ajak dia untuk positif. Saudara, tinggal 10 detik lagi. Saya harus closing dan nanti saya akan lanjutkan ke live ini. Saudara tetap stay tune.